Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Peternak Kode, channel yang mana selalu ngasih trik-trik menarik dan source code gratis ke teman-teman. Baiklah, pada video ketiga ini kita akan membahas lebih rinci lagi terkait dengan kode yang mana kode tersebut hasil dari generitan Krucik yang sudah kita praktekkan pada video pertama dan kedua. Baiklah, seperti pada video sebelumnya, video kedua kita sudah mengenerate tabel parsis dan menghasilkan beberapa file, antara lain adalah file di controller. Sebentar, saya close terlebih dahulu tabnya. Ya, yang pertama kita akan mendapatkan file baru, yaitu controller dengan nama parsis, persis seperti tabel yang kita generate, parsis. Namun dalam penamaannya diawali dengan huruf P besar, seperti style kode igniter yang mengharuskan penamaan controller maupun filenya menggunakan awalan huruf besar. Baiklah, pada controller parsis ini memiliki beberapa metode yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu bagaimana cara bekerjanya CRUD parsis ini. Kemudian untuk file yang kedua adalah file model, parsis model.php namanya, dan hanya mendeklarasikan file-file apa saja yang ada di dalam tabel, dan di sini ada atribut tabel, primary key, dan di order by descending maupun ascendingnya. Kemudian yang terakhir kita mendapatkan file baru hasil generatan, yaitu parsis _frm, yang di dalam file ini baik tampilan list tabelnya ini maupun formnya ini berada di dalam satu file saja. Karena di sini bisa kita lihat untuk tabelnya di sini cukup mendeklarasikan seperti ini, seringkas ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa kita menggunakan front-end framework AngularJS yang kita bisa manfaatkan menggunakan Angular tabel yang nantinya cukup mudah untuk penerapan tabelnya, baik penerapan searching maupun filtering maupun orderingnya. Dan selanjutnya di bawah ini bisa kita lihat di sini ada sebuah div yang di sini sudah menampilkan formnya. Di sini mendeklarasikan button-button yang ada di atas ini. Kemudian di bawahnya inputannya ini berada di div bawahnya ini. Ya, jadi di sini akan saya jelaskan mulai dari controllernya. Seperti yang kita lihat di dalam URL, kita memanggil controller parsis, yang di controller parsis ini secara otomatis akan memanggil indeknya, yang mana indeknya ini mengarahkan ke view dengan urutan folder backend parsis, dan filenya adalah parsis frm, yang mana ketika kita buka posisi filenya di sini dan secara otomatis akan menampilkan halaman browsernya berisi HTML seperti ini. Dan perlu kita cek di dalam Angular yang kita tidak boleh kelupaan, kita harus men-set app controllernya yang sudah saya sederhanakan seperti ini. Dan satu hal yang jangan sampai kita lupa, di dalam layout backend-nya, layout luar yang kita load ini, bagian menu-menu ini, kita harus menambahkan pada bagian div yang membungkus pengelutan view kontennya ini agar dinamis. Dan di sini kita harus menambahkan Angular app, Angular controller, dan ID. Ini jangan sampai dihapus, dan kita wajib menambahkan di bagian layout ini agar nanti secara otomatis Angular bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan yang pertama jalan secara otomatis apabila kita lihat di sini ada sebuah
fungsi dari Angular yang kita panggil, langsung memanggil scope getList. Scope atau kita apabila kita sering menggunakan jQuery, lebih kita sering sebut sebagai function. Dan getList ini apabila kita cek di atas sini, ya scope-nya berada di bagian ini dan secara otomatis akan menjalankan pemanggilan data tabel yang bernama Angular tabel ini dengan beberapa parameter. Yang pertama kita memanggil saya gunakan fungsi khusus SF service seperti ini dan memanggil getURL. Ini maksudnya ketika kita memanggil getURL, maka akan memanggil base URL dari kode editor dan memanggil controller parses. Ya, seperti ini. Dan kemudian cukup kita tambahkan metode apa yang akan kita panggil, yaitu metode getList. Coba kalau kita lihat di dalam controller parses, kita mencek metode getList. Nah, jadi metode ini yang akan mendeklarasikan query yang akan kita tampilkan ke dalam tabel. Ya, beberapa parameter sudah saya deklarasikan seperti ini. Kemudian kita di baris ketiga dua ini, di sini ada pemanggilan sebuah metode yaitu queryList, yang mana memang query-nya saya metodkan sendiri yang berada di bagian bawah ini dengan parameter yang sudah kita deklarasikan seperti ini, dan query-nya secara otomatis nanti akan dikerjakan di dalam metode queryList ini. Teman-teman tidak perlu terlalu sulit untuk mengcustom. Nanti teman-teman apabila pengen menambah where, cukup ditambahkan di dalam parameternya sini aja. Misal kita akan menambahkan ID hanya yang lebih dari 10, cukup kita deklarasikan di sini. Jadi untuk metode queryList ini kita ibaratkan framework yang tidak perlu banyak merubah. Oke, kemudian kita kembalikan datanya berupa result array di dalam kode editor, berarti data yang kita dapatkan berupa array, bukan objek maksudnya. Kemudian karena kita mereturnkan ke view-nya itu akan berupa JSON, maka kita buka dengan header JSON seperti ini, yang teman-teman nanti secara otomatis ketika men-read sudah hasilnya seperti ini. Cukup memahami baris per baris saja. Dan kemudian untuk return yang saya kembalikan adalah parameter-parameter yang sudah saya sebutkan di sini, dan secara otomatis maka akan dikembalikan pada pemanggilan getList ini, yang parameter yang dikirimkan ini seperti tadi yang ditangkap di dalam controller di sini berupa inputan get, karena saya di sini menggunakan HTTP GET. Kemudian untuk responnya saya tampilkan ke dalam tabel menggunakan pemanggilan tabelList. Maaf, untuk menampilkan ke kontrolernya cukup saya panggil dengan parameter JData, kemudian saya tempelkan datanya, dan secara otomatis di dalam tabel controller sini untuk datanya secara otomatis akan diparsing atau akan di looping secara otomatis, karena saya di sini menggunakan Angular repeat yang kemudian akan di looping secara otomatis di dalam TR dan TD di dalamnya ini. Dan seperti yang teman-teman perlu ketahui bahwa apabila teman-teman baru dalam belajar Angular, bahwa di dalam melooping HTML teman-teman tidak perlu menggunakan perintah atau baris PHP. Cukup dengan front end menggunakan Angular, teman-teman bisa dengan mudah memparsing data menggunakan ngRepeat seperti ini. Dan untuk ngClick juga saya langsung panggil sebuah scope yang bernama read. Coba kalau kita cek di sini, ya scope read-nya seperti ini.
Cukup di sini saya memanggil method read beserta ID-nya di dalam controller, maksudnya di method read ini ya, di sini saya sudah menyiapkan query untuk mendapatkan data dari ID yang dikirimkan, kemudian dikembalikan datanya. Cukup seperti itu. Kita tidak usah membangun atau menata HTML-nya, karena di dalam Angular kita cukup membuat data saja dan kita cukup menaruh datanya di dalam scope yang saya variabelkan dengan variabel H seperti ini. Dan H ini perlu teman-teman ketahui, saya sudah mendeklarasikan variabelnya di atas ini, dan untuk variabel H ini teman-teman cukup menampilkan datanya dengan atribut ngModel, dan kita isikan HID, HName, HFile. Yang ini bisa kita cek di dalam inspekan, di dalam konsol bisa kita cukup panggil main control H, dan ketika kita enter maka akan tertampil data dari method read yang sudah kita lakukan query di sini. Maka kita bisa cek menggunakan main control tanda kurung titik H seperti ini. Sudah saya buatkan fungsi khusus untuk melihat isi data H yang sudah kita lakukan query tadi. Ya, cukup mudah. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam Angular, setiap kita mengganti data, salah satu data, maka tidak perlu kita menyebutkan on-click on keyap di dalam seperti jQuery yang sering kita pakai sebelumnya. Cukup seperti saya contohkan di sini, semisal di dalam form ini akan saya tampilkan ya, di dalam hafal ini. Di sini akan saya tampilkan pada sebelah judul. Ya, di bawahnya di sini. Akan saya tampilkan value-nya. Saya refresh, kemudian saya masuk lagi, dan value-nya sebentar. Ya, apabila saya merubah value, secara otomatis variabel di dalam form ini akan selalu hidup. Maksudnya kita tidak menggunakan event on keyup segala macam. Namun ketika data itu berubah, maka ketika kita tampilkan dimanapun, data tersebut akan tertampil. Ya, cukup mudah dan cukup menarik bagi teman-teman yang sebelumnya memang belajar jQuery, karena untuk melakukan event seperti ini cukup memerlukan beberapa baris perintah yang tidak bisa dilakukan seinstan menggunakan Laravel. Oke, kemudian teman-teman perlu ketahui beberapa metode lain di dalam controller ini. Di bawahnya saya memiliki lookup. Nanti lookup ini akan bermanfaat ketika kita membuat lookup pencarian data yang nantinya bisa kita tampilkan sebuah pop-up modal di dalamnya. Jadi di video selanjutnya insya Allah akan saya praktekkan untuk metode lookup ini. Kemudian untuk save-nya, saya contohkan membuat data baru, parses nama aplikasi seperti ini.
Oke, saya save di sini. Dan save-nya barusan ini menggunakan tombol save yang ada di sini. Ya, tombol save ini memanggil scope save yang teman-teman bisa lihat di sini. Untuk baris if ini hanya mengecek untuk validasi datanya. Apabila datanya ada yang tidak valid atau kurang lengkap, maka akan tampil swal. Kemudian untuk save-nya, ajaknya istilahnya di sini menggunakan HTTP post. Ya, cukup sesimpel ini karena cukup memanggil metode save di dalam controller dan membawa beberapa parameter di sini. Ya, untuk field stat ini nanti kita tidak perlu gunakan. Cukup kita mengirimkan parameter F dan H ini. Untuk F ini pengaturan formnya, apakah kita sedang menampilkan form list maupun form penambahan data. Dan untuk H ini yaitu data yang seperti tadi sudah saya tunjukkan ke teman-teman yang wujudnya seperti ini. Nah, jadi ini H isinya beberapa data array seperti ini. Dan setelah di save, maka akan menampilkan tabnya itu list, akan mengembalikan setelah kita save, maka akan mengembalikan formnya ke dalam tabel seperti ini. Dan yang terakhir, kita memanggil metode getList yang menampilkan data tabelnya seperti ini. Cukup simpel kan? Dan untuk save di controllernya sendiri, cukup saya lakukan menggunakan kode editor. Yang pertama, saya ekstrak terlebih dahulu data JSON-nya menggunakan JSON decode. Kemudian untuk parameter H dan F-nya saya tangkap. Dan kemudian saya lakukan looping data. Kemudian saya lakukan insert di sini. Dan untuk save ini sendiri, ini dinamis karena apabila data tersebut sudah maksud saya apabila data itu sudah ada, maka akan dilakukan replace atau update data. Sementara apabila data itu baru, maka akan dilakukan penginsertan. Oke, selanjutnya untuk function delete cukup simple, hanya melakukan query where dan lakukan delete seperti ini. Dan responnya juga saya kembalikan string hapus data berhasil seperti ini. Dan metode-metode tersebut di dalam front end-nya cukup saya deklarasikan seperti ini. Saya menggunakan switch alert. Akan saya contohkan di sini untuk penghapusan data app name-nya tadi. Saya hapus. Nah, alert yang muncul ini saya taruh di dalam front end scope del ini. Dan ketika saya klik ya hapus ini, kemudian akan menjalankan pemanggilan metode delete beserta ID-nya dan menampilkan swal berhasil seperti ini. Ya, dan secara otomatis data berhasil terhapus dan kemudian memanggil metode getList lagi untuk menampilkan datanya. Oke teman-teman, di video ketiga ini sudah saya jelaskan secara jelas bagaimana cara CRUD itu berjalan di dalam hasil generatanya ini. Nanti apabila teman-teman masih ada ketidakjelasan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar maupun di beberapa sosial media yang sudah saya sebutkan di dalam deskripsi videonya. Terima kasih sudah menonton dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.